Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kali ini kita akan berbicara tentang zakatul fitri. Yang benar sebutannya zakatul fitri atau zakat fitrah ya. Kita sering dengar orang mengatakan ini zakat fitrah. Sebenarnya kalau cuma sekedar istilah sih nggak ada masalah. Cuma ini berkonsekuensi. Di dalam nas-nas syar'i, dalam hadis-hadis Nabi SAW, sebutannya shadaqatul fitri. Ada zakatul fitri. Tidak pernah disebut zakat fitrah. Shadaqah fitrah. Atau apalagi cuma disebut fitrah saja. Bapak mau bayar fitrah enggak? Gitu. Ini tidak pas. Penyebutannya yang benar adalah zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Sebab memang al-fitru dengan fitrah itu beda makna. Walaupun cuma nambah tak marbutah, tapi maknanya jauh berbeda. Disebut zakatul fitri karena sebab diwajibkannya zakat ini adalah berkaitan dengan al-fitru. Al-fitru adalah al-iftaru, berbuka puasa, lebar dari puasa, usai puasa. Maka kita rayakan dengan al-fitru, dengan berbuka. Yang tadinya kita puasa, sekarang kita boleh sarapan pagi lagi. Nah, kita berhari raya ditandai dengan membayar zakatul al-fitri. Kalau ada yang menyebutnya fitrah, ini penyebutan yang salah. Karena fitrah itu adalah asal manusia. Ya, asal manusia. Kemudian zakatul fitri ini diwajibkan atas siapa? Zakatul fitri diwajibkan atas orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini. Kita dengarkan apa kata Nabi SAW. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakatul fitri. Perhatikan sebutannya zakatul fitri. Sebanyak apa? 1 sa'. 1 sa' itu macam mana? 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu macam mana? 1 mud itu apabila 2 telapak tangan disatukan. Seperti orang berdoa, ini namanya 1 mud. Nah, 1 mud ini 2 tangan. Kemudian 4 mud baru namanya 1 sa'. Kalau secara real memang kita perlu memiliki ukuran yang seperti yang pernah ada di zaman Nabi SAW. Para ahli telah mengukur, menakar, dan mengonversi ukuran sa' itu ternyata pada kisaran 2,7 liter. 2,7 liter. Kalau kita ingin berhati-hati, tentunya bisa kita genapkan menjadi bukan 2,7 liter, tetapi 2,7 kilogram. Ya. Kalau kita ingin lebih hati-hati, maka kita jadikan menjadi 3 kilogram. Ya.
3 kilogram. Itu ukuran untuk makanan pokok. Ya, untuk makanan pokok bagi negeri tersebut. Baik. Di sini di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutannya pada saat zaman Nabi di Arab sana, sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Diambil dari kurma. Kita tahu bahwa 3 kilonya kurma tentu akan berbeda nilainya ya dengan 3 kilonya beras. Maka di sini pangkal permasalahan nanti ketika ada orang yang ingin berzakatul fitri dengan uang. Ini yang jadi masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nas. Makanan pokok yang dimaksud itu adalah tamar. Yang paling mudah untuk didapati oleh kita tentunya adalah tamar, ya. Baik. Atas siapa diwajibkan? 'Alal 'abdi wal hurri. Setiap hamba, sahaya dan orang yang merdeka. Jadi kalau zakatul mal tidak ada kewajiban pada orang yang budak atau tidak merdeka. Tetapi kalau zakatul fitri termasuk budak pun harus dizakati, zakatul fitri. Wadzakari wal unsa, begitu pula sama saja laki-laki maupun perempuan. Was-saghiri wal kabiri, anak-anak maupun orang dewasa. Minal muslimin, muslim. Jadi selama dia muslim, ya, maka wajib zakatul fitri. Baik dia anak-anak, apalagi orang dewasa. Bahkan orang yang menjadi budak, apalagi orang yang sempurna haknya, yaitu orang-orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan. Nah itu saudara. Dan tadi kita sebutkan juga bahwasanya yang ada di dalam nas itu adalah makanan-makanan pokok. Maka apabila ada di antara kaum muslimin yang mengambil pendapat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, yang membolehkan membayar zakatul fitri dengan uang. Itu pun dengan catatan, bukan dibebaskan aja pokoknya pakai uang boleh. Enggak. Kalau Anda ingin memakai mazhab Hanafi, konsekuen. Mazhab Hanafi itu membolehkan memakai uang dalam zakatul fitri, akan tetapi dengan catatan sesuai dengan nas. Nah, kalau pakai uang, yang ada di dalam nas adalah kurma. Ya, kalau bur, syair mungkin agak susah, gandum dan sebagainya. Yang paling mudah bagi kita di Indonesia terutama untuk mendapatkan kurma. Maka silahkan 1 kilo kurma yang paling bagus mungkin bisa sampai 100.000 lebih. Kalau zakat dengan sesuatu yang jelek juga nggak boleh. Paling tidak yang pertengahan, kisaran harga 60.000, 70.000 kurma. Kalau ambil yang harga 70.000 saja, kalau kali 3 kilo, berapa tuh? Ya. Kalau 70.000 kali 3, tentu 210.000. Berbeda dengan kita memakai beras. Kalau memakai beras 3 kilo, 1 kilonya yang premium mungkin kisaran 15.000. 15.000 kali 3 kilo tentu cuma 45.000. Silahkan. Kalau dalam kancah ilmiah perbedaan madhab, mungkin kita tidak bisa mengelakkan perbedaan pendapat ini. Dan namanya manusia pengen cari yang mudah. Maka dia pakai uang, dia kasih. Saya sarankan sebuah solusi.
Kalau Anda memakai uang, maka pakailah ukuran, karena kalau Anda memakai ukuran mazhab Hanafi, pakai ukuran kurma 210.000. Ya, tetapi yang lebih selamat menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah, mayoritas ulama, tentu dengan memakai makanan pokok. Dan makanan pokok kita di negeri ini adalah nasi dari beras, dan beras 3 kilo ini sudah dilebihkan tentunya. Nah, 1 kilonya 15.000 misalnya, maka tentu itu hanya 45.000. Tapi kalau Anda kekeh pakai uang juga, silahkan pakai ukuran mazhab Hanafi yang sesungguhnya. Jangan seenaknya. Mau pilih bayar 45.000 atau 210.000. Ya mungkin yang punya uang nggak ada masalah. Mau 210.000 atau 45.000 nggak ada masalah ya. Tetapi ini permasalahannya bukan kita orang kaya atau miskin. Masalahnya adalah ketepatan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sarankan memakai beras. Mungkin ada yang berpikir, susah-susah. Saya orang sibuk. Anda bisa membeli beras itu pada pengurus DKM. Di pesantren kita juga menyediakan beras zakatul fitri sudah di packing dalam bentukan 3 kilo. Silahkan Anda kirim uangnya, berarti Anda membeli beras tersebut. Baru kemudian berasnya kita salurkan. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.